Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas topik 5 seminar akuntansi keuangan mengenai akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang terdapat pada PSAK nomor 16, 19, 48, dan 70 beserta kasus. Kelompok 4 beranggotakan Muhammad Iksan Ramadan, Gita Anugrah Putri, dan Rahimah Ramadhani Putri. Materi pertama adalah akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang terdiri dari 4 PSAK. Di antaranya adalah PSAK 16 mengenai aset tetap, PSAK 19 mengenai aset tak berwujud, selanjutnya PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset, dan yang terakhir PSAK 70 mengenai akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Yang pertama adalah PSAK 16 mengenai aset tetap yang akan dijelaskan oleh Gita Anugrah Putri. Tujuan dari PSAK 16 adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi. Ruang lingkup dari PSAK 16 diantaranya diterapkan dalam akuntansi aset tetap kecuali pernyataan lain yang mengizinkan atau menetapkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Yang kedua, tidak berlaku untuk hak penambang dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, pernyataan lain bisa saja mensyaratkan pengakuan aset tetap berdasarkan pendekatan yang berbeda. Contohnya seperti pada PSAK nomor 30 mengenai sewa yang mensyaratkan suatu entitas untuk mengevaluasi pengakuan aset tetap sewaan atas dasar pemindahan risiko dan imbalan. Yang keempat, entitas harus menetapkan pernyataan ini untuk properti yang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya, pengakuan. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika. Yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Di sini diperlukan pertimbangan dalam penerapan kriteria pengakuan yang sesuai dengan kondisi tertentu dari entitas. Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Yang pertama, biaya perolehan awal. Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap semacam itu, walau tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset yang lain. Agar aset tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, dilakukan inspeksi teratur, terlepas dari apakah komponen tersebut perlu diganti atau tidak. Dalam inspeksi yang dilakukan, terdapat biaya yang diakui sebagai penggantian apabila memenuhi kriteria dalam pengakuan. Nah, sisanya dari biaya tadi akan dihentikan pengakuannya. Namun, jumlah tercatat aset tersebut dan aset lainnya harus direview untuk menguji apakah telah terjadi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 revisi 2019 mengenai penurunan nilai aset. Di sini, entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari yang terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan habis pakai, dan suku cadang, serta aset sebagai bagian dari aset yang bersangkutan. Namun, biaya-biaya ini nantinya akan diakui dalam laporan laba rugi. Nama dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan ini disebut dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Berikut komponen dari biaya perolehan. Yang pertama, harga perolehannya.
termasuk di dalamnya bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Entitas harus menerapkan PSAK nomor 40 mengenai persediaan terhadap biaya-biaya yang terkait dengan kewajiban untuk membongkar, memindahkan, merestorasi lokasi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Biaya yang bukan merupakan biaya dari perolehan aset tetap ada 4, diantaranya biaya pembukaan fasilitas baru, yang kedua biaya pengenaan produk baru, yang ketiga biaya penyelenggaraan bisnis, dan yang keempat biaya administrasi dan overhead. Selanjutnya, pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan pada suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali pada transaksi pertukaran tidak memiliki substansial komersial. Yang kedua, jika wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Entitas menentukan apakah suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi yang telah dilakukan. Transaksi pertukaran memiliki nilai komersial jika yang pertama, konfigurasi arus kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan. Yang kedua, nilai khusus entitas dari kegiatan operasional entitas yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah sebagai akibat dari pertukaran. Dan selisih pada poin 1 dan 2 adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Selanjutnya, hibah pemerintah. Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut dan hibah akan diperoleh. Poin selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal. Suatu entitas harus memiliki model biaya dalam paragraf 30 atau model revaluasi dalam paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dan kelompok yang sama. Yang pertama, model biaya. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, model revaluasi. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dan diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda dengan material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Penyusutan. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Di sini entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara terpisah setiap bagian tersebut. Suatu bagian yang signifikan dari aset tetap memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian signifikan lainnya dari aset tetap tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban penyusutan. Jumlah yang dapat disusutkan dan periode penyusutannya. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset harus direview minimum setiap akhir tahun buku dan jika terdapat
perbedaan dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut akan dilakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 25 tentang laba atau rugi bersih dalam periode berjalan, koreksi kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu penyusutan juga diakui walaupun nilai wajar asetnya melebihi jumlah tercatatnya. Penyusutan aset dimulai saat aset siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari si manajemen. Terdapat faktor-faktor yang memperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset. Yang pertama, perkiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. Yang kedua, perkiraan tingkat kehalusan fisik. Yang ketiga, keuangan teknis dan keusahaan komersial. Dan yang keempat, pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu penurunan nilai, di mana dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 tentang penurunan aset. Di sini, kompensasi untuk penurunan nilai. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. Penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas pergantian aset adalah merupakan peristiwa ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah dan dicatat secara ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK nomor 48. Yang kedua, penghentian pengakuan aset tetap yang using atau dilepas ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Yang ketiga, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai atau hilang atau dihentikan harus dimasukkan dalam penentuan laba atau rugi pada saat menjadi piutang. Yang keempat, biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepaskan, yang kedua tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari pengguna atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset harus dimasukkan dalam laporan laba rugi saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali dalam PSAK nomor 30 mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik. Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan jika ada dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Piutang atau pelepasan aset tetap diakui pada saat awal sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, di mana yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang dipakai. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. Sedangkan yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset yang diklarifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 45 atau pelepasan lainnya. Akuisisi melalui penggabungan usaha, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi aset. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai PSAK 48, rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan laba rugi, penyusutan, selisih nilai tukar neto, perubahan lainnya. Dan
laporan keuangan juga mengungkapkan yang pertama, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk utang. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Sedangkan yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Yang keempat, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang dan dihentikan dan dimasukkan dalam laporan laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mereview kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa juga perlu diungkapkan. Yang pertama, penyusutan. Apakah diakui dalam laporan laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain selama satu periode. Yang kedua, akumulasi penyusutan pada akhir periode. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam nilai residu, estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, atau restorasi suatu aset tetap, umur manfaat, ataupun metode penyusutan. Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluation, hal tersebut harus diungkapkan. Tanggal efektif revaluasi, apakah penilaian independen dilibatkan, metode dan asumsi signifikan, penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung untuk setiap kelompok aset, jumlah tercatat aset tersebut dicatat dengan model biaya dan surplus revaluasi. Informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Yang pertama, jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara. Yang kedua, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan dan masih digunakan. Sedangkan yang ketiga, jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Yang keempat, jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat. Oleh karena itu, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah-jumlah tersebut. Selanjutnya PSHK 19, di mana PSHK 19 ini membahas tentang aset tak berwujud. Selanjutnya PSHK 19, di mana PSHK 19 ini membahas tentang aset tak berwujud. Tujuan dari PSHK 19 ini adalah yang pertama, menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tak berwujud yang tidak teratur secara khusus pada PSHK lainnya. Yang kedua, pernyataan ini juga mewajibkan perusahaan mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria-kriteria tertentu dipenuhi. Yang ketiga, mengatur cara mengukur nilai tercatat dari aset tak berwujud. Yang keempat, menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tak berwujud. Adapun ruang lingkup dari PSHK 19 ini, di mana pernyataan ini harus diterapkan oleh semua perusahaan dalam akuntansi aset tak berwujud, kecuali yang pertama, aset tak berwujud diatur oleh PSHK lainnya. Yang kedua, aset keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatifnya. Yang ketiga, hak pertambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas, dan sebagaimana diatur pada PSHK nomor 29 tentang akuntansi minyak dan gas bumi dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, aset tak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis. Definisi dari aset tak berwujud sendiri adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa disewakan kepada pihak lainnya atau untuk administratif. Aset adalah sumber daya yang pertama dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan masa manfaat ekonomis di masa depan. Masa manfaat adalah periode waktu aset diperkirakan akan dimanfaatkan oleh perusahaan atau
jumlah unit produksi atau sejenisnya yang diperkirakan oleh perusahaan dari aset tersebut. Pengakuan dan pengukuran. Aset tak berwujud diakui jika yang pertama, kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, perusahaan harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Suatu aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, pengakuan beban. Pengeluaran untuk suatu pos aset tak berwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali yang pertama, pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan. Yang kedua, pos tersebut diperoleh melalui suatu penggabungan usaha berbentuk akuisisi dan tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Bila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut termasuk dalam biaya perolehan akuisisi, merupakan bagian dari muhibah atau goodwill atau muhibah negatif pada tanggal akuisisi tersebut. Selanjutnya ialah PSAK 48. PSAK 48 menjelaskan tentang penurunan nilai. Tujuan dari PSAK 48 ini sendiri adalah impairment atau penurunan nilai terjadi apabila nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dan nilai pakai. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Berlaku juga untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam yang pertama adalah entitas anak, di mana entitas anak ini terdapat pada PSAK 4, yaitu laporan dan laporan keuangan tersendiri. Sedangkan yang B, ventura bersama, terdapat pada PSAK 15. Nah, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang ketiga, entitas asosiasi, terdapat pada PSAK 15. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK 48 berlaku juga untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan akumulasi penurunan nilai selanjutnya sesuai PSAK lain seperti modal revaluasi dalam PSAK 16, yaitu aset tetap. Adapun ruang lingkup dalam PSAK 48 diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai semua aset kecuali yang pertama, persediaan dapat dilihat pada PSAK 14. Yang kedua, aset yang timbul dari kontrak konstruksi terdapat pada PSAK 34. Yang ketiga, aset pajak tangguhan terdapat pada PSAK 46, akuntansi pajak penghasilan. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja terdapat pada PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar terdapat pada PSAK 13, yaitu properti investasi. Yang ketujuh, biaya akuisisi, tangguhan, dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual, penangguhan berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28, yaitu kontrak asuransi. Yang kedelapan, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Adapun pengujian adanya indikasi penurunan nilai. Tahap pertama dalam menentukan penurunan nilai. Jika tidak ada indikasi, maka aset tidak mengalami penurunan nilai. Sehingga
tidak perlu melakukan pengukuran penurunan nilai. Namun, jika aset tersebut memiliki indikasi penurunan nilai, maka dalam pengukuran penurunan nilai dapat dipastikan bahwa nilai tercatat lebih tinggi daripada nilai terpulihkan. Entitas tidak perlu melakukan pengujian ada tidaknya indikasi, namun langsung membandingkan antara nilai tercatat dan nilai terpulihkan setiap tahun. Pengujian penurunan nilai dilakukan kapan saja dalam periode tahunan, asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Setelah ditemukan indikasi penurunan nilai, langkah selanjutnya menentukan nilai terpulihkan. Entitas harus menghitung nilai wajar aset dan biaya penjualan aset dan nilai pakai aset. Kedua nilai tersebut tidak harus tersedia semuanya. Jika salah satu nilai tersebut lebih besar dari nilai tercatat, maka tidak perlu dilakukan proses penurunan nilai berikutnya. Artinya, nilai terpulihkan akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dan nilai tercatat sehingga tidak terjadi penurunan nilai. Penentuan nilai terpulihkan dilakukan untuk aset secara individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus masuk independen dari aset lain. Entitas akan menentukan nilai terpulihkan dengan memilih nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai. Dalam kondisi khusus, jika tidak tersedia keduanya atau tersedia namun nilainya tidak dapat diandalkan, maka nilai yang tersedia dan dapat diandalkan tersebut merupakan nilai terpulihkan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan apakah aset mengalami penurunan nilai atau tidak dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai terpulihkan, aset tidak mengalami penurunan nilai. Entitas akan mengakui penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai dipakai. Entitas harus mengungkapkan aset yang mengalami penurunan nilai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemulihan aset dilakukan sebesar nilai tercatat aset pada periode tersebut. Nilai tercatat pada periode tersebut jika tidak terjadi penurunan nilai, kecuali untuk goodwill. Penurunan nilai yang telah dilakukan tidak dapat dipulihkan. Pemulihan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan yang disajikan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Ukuran jumlah terpulihkan. Dalam PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use. Di sini maksud fair value less cost to sell ini adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Selanjutnya, value in use. Value in use di sini atau nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterapkan untuk unit penghasil kas. Hal yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan nilai pakai aset, yang pertama, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang diwakili oleh suku bunga bebas pasar yang berlaku. Yang keempat, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Yang kelima, faktor-faktor lain seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan dan diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Adapun pengakuan kerugian penurunan nilai, di mana nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya. Yang pertama, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Sedangkan yang kedua, penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Di sini, rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain.
yang terdapat pada contohnya PSAK 16 yaitu aset tetap. Selanjutnya, setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluation yaitu PSAK 16 diperlakukan sebagai penurunan revaluasi, di mana yang pertama diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Yang kedua, rugi penurunan nilai aset revaluation mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Adapun pembalikan rugi penurunan nilai dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill. Mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan yang pertama, informasi yang bersumber dari luar. Yang kedua, informasi yang bersumber di dalam. Di sini, rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika kasus seperti ini contohnya, jumlah tercatat aset ada pengecualian dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Pembalikan suatu rugi penurunan nilai pada suatu aset individu. Di sini, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Contohnya, modal revaluasi di PSAK 16. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset direvaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iksan Ramadan. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas dalam paragraf 117 sampai dengan paragraf 118. Dialokasikan kepada aset-aset dari unit kecuali untuk goodwill prorata dengan jumlah tercatat dari asetnya. Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Alokasi pembalikan rugi penurunan nilai, jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari yang pertama jumlah terpulihkan jika ditentukan, dan yang kedua jumlah tercatat yang telah ditentukan amortisasi atau depresiasi neto. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan prorata ke aset lain dari unit itu, kecuali untuk goodwill. Yang keempat, PSAK nomor 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Tujuan dari PSAK nomor 70 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dengan catatan, pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Ruang lingkup dari PSAK ini yaitu dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya jika entitas mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan persyaratan dalam pernyataan ini jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. Pernyataan ini dapat diterapkan oleh entitas yang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kebijakan akuntansi. Pada saat diterbitkannya surat keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya harus melakukan yang pertama, mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK.
Yang kedua, tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut. Dan yang ketiga, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan. Pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas pada saat pengakuan awal untuk mengukur aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 sampai dengan paragraf 14. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut. Pengukuran saat pengakuan awal. Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal di sektor di ekuitas. Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya surat pernyataan. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan. Antara lain, yang pertama, properti investasi sesuai dengan PSAK 13 tentang properti investasi. Yang kedua, persediaan sesuai dengan PSAK nomor 14 tentang persediaan. Yang ketiga, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama sesuai dengan PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang keempat, aset tetap sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap. Yang kelima, aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Yang keenam, aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih yang timbul dari kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis. Dan yang ketujuh, instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Pengukuran setelah pengakuan. Yang pertama, jika pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian sesuai dengan PSAK nomor 65 selama periode pengukuran kembali, maka entitas disyaratkan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pada tanggal surat keterangan. Yang kedua, periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal surat keterangan sampai dengan 31 Desember 2017. Yang ketiga, jika investi bukan entitas pengendali menerapkan PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis, dan jika entitas pengendali menerapkan PSAK nomor 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali. Yang keempat, entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK nomor 65 sejak pengukuran kembali. Yang kelima, dari tanggal surat keterangan sampai sebelum menerapkan prosedur konsolidasi, entitas disyaratkan mengukur investasi pada anak dengan menggunakan metode biaya. Yang keenam, selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada surat keterangan dengan nilai yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal di sektor. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut. Penyajian. Yang pertama, aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, jika memilih kebijakan khusus dan tidak melakukan pengukuran kembali. Yang kedua, menyajikan sesuai klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan panjang. Jika tidak dapat melakukan pemisahan, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga, entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak sebelumnya sesuai paragraf 19 ke dalam pos aset dan liabilitas serupa ketika entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak dan entitas memperoleh pengendalian.
Yang keempat, entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya jika tanggal laporan keuangan adalah setelah tanggal surat keterangan. Yang kelima, tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak. Pengungkapan. Laporan keuangan entitas mengungkapkan tanggal surat keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Ketentuan transisi dan tanggal efektif. Yang pertama, entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan paragraf 41 sampai dengan 53 jika memilih opsi sesuai paragraf 6 dalam PSAK umum. Yang kedua, entitas menerapkan pernyataan ini secara prospektif jika memilih opsi pengakuan khusus. Laporan keuangan untuk periode sebelum tanggal efektif pernyataan ini tidak perlu disajikan kembali. Yang ketiga, pernyataan berlaku sejak tanggal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Contoh kasus perusahaan yang mengaplikasikan PSAK nomor 70, di sini kami mengambil laporan keuangan dari PT Carun Pokpan Indonesia, di mana pada akun pajak pertambahan nilai, PT Carun Pokpan Indonesia memutuskan untuk menggunakan ketentuan spesifik dalam PSAK nomor 70, yang mana berdasarkan ketentuan spesifik PSAK 70 ini, yang pertama, aset pengampunan pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada surat keterangan pengampunan pajak atau SKPP. Yang kedua, liabilitas pengampunan pajak diukur berdasarkan nilai kas atau setara kas. Yang ketiga, jumlah pajak yang harus dibayarkan atas pengampunan pajak akan dibebankan atas laporan laba rugi. Dapat dilihat pada akun tambahan modal di Setor terdapat jumlah sebesar 5 miliar atas pengampunan pajak pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019, di mana PT Carun Pokpan Indonesia mengungkap aset dan membayar uang tebusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.